Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra Ramadan syahrus siyam lil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pemirsa yang berbahagia, pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan buat junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita berbicara tentang perbuatan yang dapat menghapus pahala puasa. Pemirsa yang berbahagia, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan puasa kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah juga wajibkan kepada orang-orang terdahulu la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang meninggalkan segala apa yang Allah perintahkan dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Pemirsa, tentu kita berharap bahwa puasa kita selama 1 bulan penuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, penuh ampunan. Tentu kita menginginkan bahwa tidak ada satupun yang tidak bernilai daripada puasanya. Oleh karena itu, apakah semua puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 5 golongan orang yang tidak diterima puasanya. Yang pertama adalah pembohong atau dusta. Orang yang berbohong ketika berpuasa, umpamanya ketika dia toke sawit, dia menimbang sawit yang sebenarnya adalah 15 kilo, tetapi dia katakan 10 kilo. Bohong. Orang yang seperti ini adalah orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya. Kemudian yang kedua adalah orang yang suka ghibah, suka menceritakan keburukan saudaranya kepada orang lain. Walaupun yang dia sampaikan itu, yang dia ceritakan itu adalah benar adanya, tetapi yang bersangkutan tidak setuju itu diberitakan atau disampaikan atau keberatan. Itulah ghibah. Tapi kalau ada tambahan-tambahan, ditambah-tambah, lebih dijelek-jelekkan, itu lebih kepada fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuh. Kemudian yang ketiga adalah orang yang suka mengadu domba, atau istilah lain SMS, susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah. Dia suka mengadu domba antara si A dengan si B. Dengan A dia sampaikan lain, dan dengan si B dia sampaikan lain, dengan maksud agar antara A dengan si B itu bertengkar. Orang yang suka mengadu domba sesungguhnya
dia tidak mendapatkan pahala daripada puasa. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bersumpah palsu. Dia bersumpah atas nama Allah. Dia awali kalimatnya dengan kalimat Allah, wallahi, billahi, tallahi. Tetapi sumpahnya adalah sumpah palsu. Karena dia bersumpah untuk kesaksian, akibat sumpah palsunya orang yang tidak harusnya dipenjara masuk penjara. Orang yang tidak seharusnya dihukuman mati, tapi karena sumpah palsunya, karena dibagi sebagai saksi, maka hilang nyawa seseorang akibat sumpah palsu. Oleh karena itu, orang yang berpuasa tetapi dia melakukan sumpah palsu, dia tidak mendapatkan sesuatu kebaikan daripada puasanya. Kemudian yang terakhir adalah melihat lawan jenis dengan syahwat, dengan nafsu. Orang yang berpuasa kemudian dia melihat lawan jenisnya secara nafsu, yang mungkin awalnya tidak sengaja kemudian memandang dengan penuh hasrat dan nafsu, maka dia tidak mendapatkan kebaikan dari puasanya. Inilah yang dimaksud oleh hadis Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' walatos. Banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan sesuatu kebaikan daripada puasanya kecuali hanya dua, lapar dan haus. Mudah-mudahan kuliah singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.